Lu sebagai atlet samgong gimana nih melihat dari susah 27 udah pusing. Ambil enggak nih ya. Itu kenapa itu hilang tuh? Gue OCD gue soalnya. apa? OCD gue. Harus rapi. OCD tuh harus rapi ya. Hilang gitu kayak kenapa sih? OCD hilang? sih katanya apa sih? Emang sengaja biar orang-orang Bang. OCD sih katanya apa sih OCD? combro. Central Central District. Development. Iya betul. Ya. Ini dia tuh lebih parah tuh. Dia yang begini-gini nih sampai dibersihin sama dia. Iya, betul. Siapa? Iya, OCD. Siapa? Hami Oh iya, Mi. Iya. enggak Lu bisa lu. dia. Lu juga, Ji. Gue nggak sampai kayak dia, cuman kayak gini-gini nih. Saat semuanya ada, kenapa dia nggak ada gitu tuh? Kayak ganggu gitu. Berarti lu game Lego demen banget dong ya? Iya kan harus dibersihin. Lego kan iya kan? Dipasang itu. Iya dipasang. Maksudnya kalau berantakan di embernya kan ember Lego iya kan? Lu kan Si PR. Emang Lego kan emang niatnya diberantakin buat disusun. iya makanya akan lebih cepet orang-orangnya kayak gitu harusnya. Kagak lah. Itu yang main yang warna-warna tuh yang kotak yang kubus itu. Kecuali nih Lego nih. Kubik demen tuh Mi. Enggak juga. Oh beda ya beda ya. Kecuali nih bir setengah nih harusnya semua full. Nah itu misalkan Oh, iya? Lego kita rapihin pasti. Itu bisa gua barengin gua sama. Iya samain Oh, iya? semua. Iya, kalau kelihatan tuh ya. Jumlah buihnya pun harus sama. Masa? Kok uap lontong? Kalau temen gue sampai di level lemari di bajunya diatur gradasi cuy. Oh iya. Merah-merah, Kalau hitam-hitam. gue putih-putih hitam-hitam kalau gue. Karena hanya itu. Iya benar. Enggak, warna hitam. Oke. Warna-warna hitam-hitam. Oke. Udah direkam kan? Minuman gua mana? Jadi kalau hitam gradasi hitam Enggak hitam gradasi muda. namanya, enggak Hitam gradasi, muda. enggak gradasi namanya. Kalau hitam full. Lemari yang satu yang warna lain. Karena sejajar warna lain sama hitam sejajar gue. Bukan sejajar, sama. Lewat lagi. Udah mulai. Sejajar gimana? Sama, jumlahnya itu sama. Bentuknya Bentuknya kalau sama. bentuknya segitiga nih, lo lihat agak beda, lo juga nggak demen tuh. Harus sama, harus kotak. Sama sisi gitu. Iya. Oh enggak, gue enggak yang kayak gitu. Dia Enggak. malah berantakan. Enggak, kalau berantakan gue gak demen juga sebenarnya gue. Jemur gitu lo demen ya. Hidup lu. Gue kalau di kasur ada semut gue ini. Hidup lu. Berantakan dikit. Kan berantakan ada kalanya. Ada kalanya lu nggak berantakan. Berantakan tuh maksudnya cuma titipan. Tapi nggak sesuai sih sama prinsip pakai celana kargo lu tuh. Tuh numpuk tuh. OCD nggak gitu. OCD akan rapi, menata di kamar. Kayak gini nih. Ini salah nih. Ini kan kotor nih. Ini lu Nggak bersih bisa nih. Harus Iya. bersih nih. Iya. Ah, gokil sih. Misal lu kepake agak kegedean nih. Lu telanjang lu jahit biar Jadi di jalan. iya, Gila. memang gitu. OCD nggak kayak gitu sih menurut gue. Ya gimana? OCD tapi yang ngerokok kayak di dingdong tuh, yang abunya ke tombol-tombol tuh bersihin, iya OCD. Iya kan? Itu mah masih normal, bukan OCD Iya, tuh di tombol luar. ada dingdong, ya tombol dingdong tuh banyak abu tuh biasanya. Dingdong mana yang masih ngerokok? Gue tanya. Banyak. Contoh. Banyak. Ya, di mana? Manggarai banyak. Ada dingdong tuh. Buset. Dingdong Tapi begini. masih koin cepean. Gitar kopong masukin abu ke dalam. Enggak sih ya. Enggak ya. Ada anak-anak OCD tuh anti banget kalau yang ngerokok gitu. Yang buang abunya gini. Baru anjing. Gimana tuh? Baru ada di abu Ada jatuh. sih, ada sih. Di abu jatuh ada. Jadi gini, dia sambil tak gitu. Cet dia. Anak sini nggak bisa tuh. Ini ya. Anak sini nggak bisa tuh main gitar, rokoknya diselipin di senar. Nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. OCD. Enggak singkatannya apaan tuh? Organisasi. Iya, terus Central Central District. District. Jadi organisasi yang emang Iya. peduli sama Di tengah. hal-hal yang Iya. sesuatu yang berantakan. Iya. agak lah. Rokok lu bakar, ada kali udah 3 menit tuh. Koreknya dibawa iser lagi. Ada gue. Oh jadi OCD. Satria Fiji, OCD. Oh, cewek. Salah tuh.
Obsesif, kompulsif, disorder. Tuh, Oh, bener nggak destroy-nya? Sejenis gangguan mental. Hah? Jangan, iya mental, mentalnya kena kan? Kalau lu ODD, Iya, Toko sepatu. ODD. Oh iya, gue tahu tuh. Di mana tokonya? Banyak. Sana, ODD Taman banyak. Puri. Salah satu itu di HI. Dia benar. HI. GI. GI. Iya. Taman Puring pernah tapi. Yang punya gue kenal juga. Siapa namanya? Ada yang doyan party juga orangnya. Wow, si menjelaskan. Oh, Istri yang dulu ngajakin gue kan, ya kan? Siapa namanya itu? Iwan aja? Adrian. Adrian. Itu. Adrian? Adrian. Iya, Adrian. Iya. Nih, ODD. lu Satria Fiji. Wanda bisa main skate dulu, Ji. Masa Taman Suropati. Sempet. Dulu kan waktu Urban Majalah lu di interview sama Alfa kan, ini Sohipe. mau tuh Alfa ya? Gimana? Terbalik lu, sama dia. Terbalik lu. Tapi dia udah tinggi nih. Nah, karena Alfa waktu itu cakep tuh, umur-umur segitu tuh. Teman SMP dia. Oh, gue lebih cakep, gila lu. Kalau kita ngomongin cakep. Kalau ngomongin cakep, gue di usia itu sih gue ininya tuh. Jamal Mirdadnya. Jamal Mirdad. Kenapa jadi tua? Nana Mirdad kali. Jamal, bapaknya. Dia udah tua. Tapi daerahnya maksud gue. Kok lu pilih tokonya ya? Kan dapetin lidah kandau dia. Madu dan racun tuh. Natalia lagunya. Natalia, iya. Oh, dia tinggi deh, Ji. 4 gue. 4 Papan bisa. papan. Papannya bukan gini lagi. Satu aja di sweater. Ya, gue nih. Kita udah ke Tiger Sprong ya. Udah ke Tiger Sprong. Lebih ke parkour dia. Lebih ke parkour. Bukan skate. Tapi lu main skate bener tuh ya? Bener. Gue sempet main skate dulu di tahun berapa ya gue ya? Awal 98 lah, sampai tahun 2001 kayaknya main skateboard. Kalau gue dulu nyoba-nyoba oli nggak pernah bisa gue. Nah, kalau dia mah hancur banget. Kalau Nggak lo, bisa. Lu berapa trik yang lo kuasain? Lumayan banyak. Contoh. Sofit, Anjir. grab oli, grab apa itu ada? 720 Tony Hawk dia Gojek. bisa. Gojek, oli Gojek ada? Bukan. Tadi lo. Oli Grab. Gopar tuh, anjir Gopar main skateboard. 720 Tony Hawk dulu gua, Iya. tapi di bawah shoot gitu. berarti dulu papan Gramedia. Kan dulu Kagak. Anjing, Gambar di California Pro ya? Iya, California Calpro. Lu basket pertama kapan, Ji? Gua Awal? main skate 2001 2002. Udah 20 tahun berarti. Trik pertama oli dong pasti. Enggak juga. Ini juga Tik-tak dulu. Iya, jalan. TikTok. Jadi tuh gimana dulu nih? tahun itu zaman poster ya, kan baru masuk poster ya. Iya lah, pasti kan awalnya Gua semua beli juga papan di Gramedia. Oh, gue tahu. Itu dari beli Sampai sampai langsung track, udah langsung lengkap udah ya. lengkap. Itu gue dari beli tuh di mall gue muter. Bangga banget gue skater gitu kan. Oh, iya. Poster kan. Eh. Skater. Pas sekarang nggak mau gue dulu. Mau bawa papan tensin gue. Tapi kan semua orang pasti melewati fase poser. Pasti. Lewati sih. Pasti. Tapi masalahnya ada yang terjebak di masa itu, ada yang pengen belajar lebih lanjut. Betul. Ya kan? Lu seriusnya kapan? Seriusnya 2000. Besoknya. Aku serius nih. 2004 2005 lah. Pas kenal Senayan tuh kan. Pas menang di Senayan dia nih, gue nonton tuh dia tuh. Emang iya? Menang dia, di Panahan depannya. Dia tahu lu tapi. Apa? Gua Acara nonton, apa? kan? Lupa gue, lama banget anjing. Itu dulu Senayan bikin namanya Senayan Underground. Buat bikin-bikin gitu kompetisi. Tapi emang dulu maksudnya kalau era sekarang kan enak ya. Beli papan, skate shop banyak, skate park banyak. Dulu tuh gue dari Cengkareng, gue kan dulu Jakarta Barat kecilnya. Cengkareng ke Senayan tuh turun di Komdak pasti dipalak gue. Pasti dipalak gue. Karena harus nyebrang kan tuh. Iya benar, Dan itu gue udah apal banget tuh di tengah-tengah situ. Ada Dia udah orang. nungguin. Dulu gue zaman masih Discman. Gue naruh tas tuh kayaknya sombong Iya, banget tuh. iya. Discman, gue bilang anjing dipalak Discman-nya. Disebut apa? Aiwa bukan? Iya, Aiwa. Zaman itu iya. Gue keselnya gini, kalau mau malak sekalian sama CD-CD-nya. Ini dismennya doang. Discman doang kan. Si dia dikeluarin. CD-nya kan di dalam tas ya kan. Oh iya. Main di Senayan. Jadi kadang kalau datang Senayan, lu lemes mulu kalau kesini gimana nggak lemes gue. Gue main skate dipalak mulu. Tapi skate nggak diambil. Enggak. Oh, papannya diambil? Enggak.
jarang papan diambil tuh jarang. Kebanyakan tas dibongkar, baju apa. Cuman waktu itu kan Discman lagi keren-kerennya tuh. Iya. Pakai baterai ini gua ABC lagi kan. Sebentaran rusak tuh. Anjing ayu ah. Dari Discman main ke Senayan naik lagi udah jadi ini nih MP3. Oh iya, Petri yang kecil-kecil itu. Kecil ya. tuh. Kena juga masih. Perjuangannya banyak lah Senayan lah. 2004, 2005 lebih serius tuh. Lebih serius. Menang pertama kali ikut kompetisi deh. Kompetisi pertama kali 2004. Itu pertandingan nasional, gue juara 7. Oh. Berarti 3 tahun setelah lu beli papan pertama, kan papan 2001, Iya, 3 tahun kemudian udah. Tapi dalam 3 tahun berarti lu tiap hari belajar dong lu. Belajar. Emang seniat itu karena nggak ada kerjaan lagi. Dan dia temen sekolahnya Reno. Reno salah satu yang influence lah waktu itu. Nah, Reno bukannya Ciledug dulu kecilnya? Enggak, Cengkareng. Reno Lorenzo Lamas, Reno gitu. Bukan Reno gendut kan? Bukan Reno Fernando kan? Baru nikah kan kemarin ya. Oke, si Reno skater kan? Reno apa? Pratama Reno Pratama. Dia nih yang menginfluence lu. Jadi dia anak pertama, maksudnya yang di SD tuh pertama kali datang pakai tas independen. Wih. Gak ada yang ngerti juga ya. Anak SD lu independen kayak apaan nih? Cuman logonya doang begitu kan tuh. Terus dia bilang nih, gaul nih, tas independen, beli di bengkel gaul. Zaman dulu kan ada bengkel gaul tuh. Bah, lupa gue. Blok M, Kayak Cherokee Blok gitu ya. M. Blok M, di Blok M dulu Blok M namanya. ada ya? Tokonya bengkel gaul, jualannya tuh barang Volcom. Oh gitu? Iya, skater gitu-gitu. Nah dia pakai lah tas itu, terus celana udah mulai yang di bawah lutut. Iya. Pokoknya gaul lah waktu itu. Terus dia bawa tuh papan ke sekolah. Nih skateboard, anjing. Terus kita yang, oh iya skateboard ya. Lu tiduran, kita tiduran semua anak-anak Lompatin bocah sama dia. lompatin sama dia. Iya. Besoknya mulai ngide dia. Tuh SD nih? SD udah bisa ngomongin orang? Kan Reno emang kecil waktu itu. Oh ya, Ikut emang waktu kompetisinya, kecil iya. ini udah jaya ya. Rambutnya udah Sepinggang. biru. Boleh tuh. Anak SD, orang semua hitam, dia udah biru. Oh iya? Iya, Reno Masuk iya. majalah-majalah gitu, majalah Hai, udah Iya. mulai kayak gitu dia. Terus dia ngide tuh, bikin besi lah, nanti kita bisa naik ke besi. Bikin lagi box gitu kan, meja. Anak-anak patungan tuh bikin, yang main dia tuh. Jadi gue cuma yang, weh keren. Nonton doang. Gue bilang, lama-lama baru ada kepikiran kan. Goblok ya, yang main kan dia doang tuh. Kita bawa rel, main di mana Ren? Ayo bawa. Dia main. Karena nggak ada yang bisa main. Bukan salah dia dong. Kata dia cobain dong, lu gua gak mau gitu. Kalau di musik lu berarti sempet nge-crewin Reno tuh. Sempet. Berarti beda berapa tahun lu sama dia? 2 tahunan lah. Dia 2 kakak atau 3 kelas? tahun. Enggak. Dia beda setahun sama Dia gue. kakak kelas. Kakak kelas harusnya ya. Iya. Kan dia nggak naik tuh. Jadi sama. Cuman bedanya dia udah gaul duluan, kegaulan dia. Cewek banyak dong udah tuh dia tuh. Iya. Itu yang bikin lo tertarik kan? Zaman itu. Di dunia artis itu. lah, artis lah gue ngeliatin. SD. SD kelas 6 ke SMP tuh udah artis-artis dia. Wih, Iya. ada cilik tapi kan? Zaman dulu. Ada cilik tapi kan? Anak muda zaman dulu lah, cewek-cewek majalah Hai yang masuk-masuk majalah Hai gitu. Splash. Ya nongkrongnya di Splash. Iya, orang di Splash. Masih ada sebelah skatepark tuh ada toko tato. Iya. Oh ini gengnya Dudung, kakaknya Arif. Box Uca Cyborg. Jujur. Box kan? Pergaulan gue nyampe situ. Ininya Mohan apa namanya? Yang insomnia. Nah, dia Insomnia. doang. Oh, yang Iya, gagal dari kapak. Iya, Gagal dari kapak. iya. Gua akui. Iya. Legop. Andi Mogel, ya. Duh, pergaulan gue apa sih itu? Di Bali dia. Di Bali. Udah nikah. Iya. Baru ulang tahun belum ulang. Tapi gue akhirnya ngerasain pengalaman Kemang zaman dulu tuh. Skatepark kan? Skatepark tapi di kayak Bali, Kemang zaman dulu. Iya, yang iya. masih ada Boxmart. lu Iya, pokoknya iya, jalan iya, iya. Semuanya gitu Boxmart, kan. iya. Kalau ngeliat Kemang sekarang kan beda nih, rapi Iya. banget ya. Dulu Bali banget Dulu sih. Bali banget. Betul. Kalau sekarang kan kalau gue kebanyakan orang yang kayaknya anak Kemang banget gitu, gue Jaksel banget. Iya. Gue mikirin anjing lu kalau tahu Jaksel dulu sih pecah lu. Iya. Masih ada Keren tuh. skatepark. Masih ada bir goceng. Lu ada tuh. Lako Devin. Yo iya. Atas. Anak lama nih. Atas. Soalnya gue
Gue kagak bisa beli. Jadi gue minta tolong abang-abang. Gue nitip dong sekalian ya kan. Umur belum nyampe waktu Nah, itu. kita kayak beda jauh aja, Ji. Itu lah Kode V udah 2000 berapa belas soalnya gue inget. Tapi dulu ada larangan, Nak. 18 tahun ke bawah yang gitu-gitu. 2012 masih 18 tahun ke bawah, Ji. 2000. Iya, 2012 lah Kode V. Beneran. Karena dulu zamannya Food Fest, lu skatepark Lako Devin itu jadi tempat parkir, belum ada. Iya, benar. Belum. Siapa digusur jadi Food Fest. Food Fest. Yang ada mie hitam tuh pertama. Mie warna hitam ya. Iya benar. Sebelah DVD. Iya, belajar di video telak tuh. Gue sempet juga sih main sama di situ-situ. Claudi tuh, punya Claudi kalau nggak salah. Claudi yang ini yang bukan punya tokonya kan? Iya, tokonya. Sama kesit, Toko. yang Iya. jaga kesit. Anjing gesit, iya bener. Iya. Tapi tuh sempet jaya-jayanya skateboard di Jakarta gaul banget itu sih menurut gue. Asli. Tapi emang Kemang dulu Bali banget sih. Iya kan ya, seru ya. Ibu ngerasain itu. Ada wacana Kemang itu nggak boleh seputaran tuh yang Nggak boleh ada mobil, ya? nggak boleh ada mobil. Iya. Jadi pejalan kaki semua. Iya, Kalau ada iya, di benar, Bali benar, banget benar. tuh. Dulu ada wacana ke situ tuh. Lu setuju gak sebagai atlet? Kalau nggak boleh Atlet apaan? Gua bawa atlet apaan? kendaraan. Enggak. Enggak lah. Lu sebagai atlet samgong gimana nih melihat dari Susah. 27 udah pusing. Ambil enggak nih ya kan. Iya, narik enggak nih. 27 udah pusing dah. Kalau enggak gertak ya kan. Pas. Udah. Padahal masih 26. Ini udah pas tahan. Atlet itu kan. atlet samgong internasional kan. Dia ikut pelatnas samgong. Ikut pelatnas samgong. Yang salah lo. Iya. 26 mungkin udah sosok tahan. Gertak kawan. Satu lagi ya. Ada atlet lagi sih sebenarnya ke 26 lah. Belum ada yang mau narik lu mau tuh ya. Udah jangan coba-coba. Enggak usah ngelawan. Enggak jebot. Udah enggak usah ngelawan lu. Udah bulat aja. Tarik lagi kan. Ambilnya nih. Di pirit berwarna nih 10 raja. Itu dia. Bidangnya dia bener. Gua dulu pernah jadi atlet samgong ya. Iya. Gue ikut pelatnas deh. SEA Games dia ikut kan deh. Pelatnasnya gimana itu? Gue dipecat karena seminggu nggak latihan lah. Datanya gimana tuh sama? Gue capek juga kok soalnya. Capek sisi mananya alias duduk. itu cabang olahraga itu nggak pernah ngasih gue anduk gitu loh. Kan olahraga gerak. Enggak dia nggak ini apa namanya nggak bisa beli sepatu ya sepatu samgong. Satu sambung. Gimana kelihatannya? Ada spool-spoolnya. Jadi kalau mau gertak kan bisa ketahan gitu di ubin. Ada spoolnya. Gitu gak. Cocok. Tapi lu masih cinta akan bidang itu? Gue semenjak kartu harganya mahal, gue udah nggak ngikutin lagi tuh. Wah, enggak dia dipecat. Gara-gara bawa kartu remi, dalamannya kartu bokep. Kayak anak SD. Dijualin gope lagi dulu. Anjing banget, jualin gope satu kartu. Tai banget. Tapi kita balik lagi ke skateboard nih. Wes. Dari 10 episode baru kali ini lu bilang begitu? Kan gue udah belajar gila. Oke, silakan. Sekarang, jadi kalau misalkan di kalau zaman dulu mah kompetisi masih jarang banget ya, Ji. Setahu gue ya. Jarang. Jarang banget. Ada tuh yang bos-bosnya siapa itu namanya tuh? Siapa? Adu sama gue deh. Botak. Ayo pengetahuan. Adu sama gue skate nih. Zaman dulu botak. Mana? Jakarta, Bandung. Jakarta. Botak. Terus Ininya fans. Jordan. oh botak Steve hitam. Bukan, itu gondrong. Apa sih namanya dia tuh? Lupa gue orang fans. Lombardo. Bukan, lu bercanda aja. Pierluigi Collina. Jangan dong. Gue mau serius nih. Siapa? Botak siapa? Tapi Parkir Timur zaman dulu masih sering ya kompetisi ya, Ji. Sering ya. Enggak, botak siapa? Gue gantung nih. Vigi itu tahu kali ya suka ngadain acara-acara orang Indo fans. keluar. Fans Indo. Apaan? Itu mah zaman dulu gua aja masih pemula. Siapa yang namanya ya? Lupa gue. Fans sekarang Gua jadi paling fans Indo. Mas Didi Arifin. Maksud gue. Lah, bener. Didi. Botak emang dulu, bener? Ada rambut Ada rambut tapi botak. Coba sebutkan legend di era 90-an. Yuk, lo sama gue. Ya. Gue dulu ya.
Adi Poli. Boleh, Adi boleh. 1-0. Boleh, Siapa? ya? boleh. Bima Girindra lah. Boleh, gue akui. Coba. Dolar. Ya boleh, Tony Seruntul. Richard Kevin. Timotius sempat, lumayan legend. Masuk nggak? lumayan, Bisa, lumayan, bisa. lumayan. Timotius siapa? SNDJ, Loko. Oh, si itu Yus. For your info, dia tuh kembar Timotius. Biar lo tahu aja. Maksud gue. Jadi gue nggak sembarangan cuma sampai di situ taunya. Indra Kubon. Yeah. Angkatan kita masih. Oh, angkatan kita ya? Tapi gue sih jujur cenderung ke TS alias Tony Seruntul. Kan gue udah. Gue dapat WhatsApp dari Charlie Hobis. Lama tuh. Lama deh. Kalah lah. Kalah deh, Gue bola udah bilang sama Aldimas, gue bilang. Boleh, baru naik di dia. Ada. Baru naik di dia. Baru Lu naik jatuh gini. di rem kompetisi, cabut dulu lah perbannya, gue bilang waktu di Senayan. Dia kompetisi pakai perban. Oh, pernah tuh. Bener. Pakai perban dia dulu di Senayan. Sebadan gitu kayak bumi. Enggak, tangan doang. Tangan doang. Gue kira sebadan. Masa kayak bumi. Gimana ngengkangnya anjing, gimana ngengkangnya. Tapi dia dari sekian banyak skater yang punya prestasi internasional dah. Iya. Iya, dia pernah menang di Cina, peringkat 3. Oh ya? Iya. Di Cina aja? Reno kan juga juara di Cina ya? Nggak tahu deh tuh. Dia Iya, lupa. Nah, Taiwan Reno ya, iya. Lu juara 3 di Cina tuh sih? Iya. Yuk, tahun berapa sih? 2016 akhir. Berangkat sama geng Pro Jam. Oh, 2016 berarti masih gue yang MC dong ya? Masih. Besoknya masih lanjut lagi kan itu. Oh, Di Bali lu ya? Bali juga. Itu setelah Bali. Iya Setelah Bali, berangkat ya. iya. Bali yang berangkat si Pevi kan? Iya. Ah, itu barengan. Pevi Permana. Bareng Pevi, bareng yang anak-anak kita juga. Oke. Juara 3-nya nih lu. Iya. Kalau di skateboard tuh apa sih? Ada kelas-kelasnya? Yang di jalan doang. Yang street ya? Yang street. Apa yang di rem? Sebenarnya cuma 2 sih. Ada park sama rems kan. Jadi kalau yang park itu lebih ke street gitu, ada besi Itu segala lu? macam. Ya, ada lagi yang emang ball. Kayak gitu tuh, rems tuh. Oh. Yang Nyimas beda tuh, bunga, ya? nyimas bunga yang kayak gitu. Pevi tuh Pevi, bisa tuh. rem ya? Rems. Baru dibagi lagi kelasnya. Kalau dulu tuh open masih, kelasnya cuma open. Kalau sekarang udah ada under 15 lah, ada amatir lah. Half pipe Tony Hawk. Susah anjing. Ada juga. Itu kan half pipe dulu kan. Jujur. Iya. Tony Hawk tuh ajaib juga emang. Kenapa? Gue pernah ngeliat, jadi di Jepang itu tahun 80-an apa 90-an, dia bikin halfpipe, tapi salah bentuknya. Jadi rata gitu. Waduh, Tony Hawk doang yang main. Wih, bisa. Bisa. Itu bikin orang Jepang. Jatuh kali ya. Jatuh lagi. Terus sempet rame kan jadi meme, karena diwawancara gitu sama interview orang Jepangnya, dia nanya, "Iya, itu trik apa? Monkey Forest anjing." Karena dia nggak tahu triknya tuh kali. Jadi si Tony Hawk nge-trik apa? Wah, itu monkey apa? Disebutin Tapi gitu. anti graffiti banget ya kalau tegak lurus banget ya. Lurus Tapi banget. dapet Telak triknya. ya? Dapet. Anjing. Ya cuma Tony Hawk yang bisa main gue liatin. Tapi menurut gue dia salah satu skater yang kaya banget kali. Dia juara dari skate udah. Iya udah. Juara Ya, dari skate. bisa. Sekarang gamenya masih dimainin di PS5. Tony Hawk. Pro skater ya. Pro skater. Gayanya paling enak kan ke? Gayanya paling enak? 720. 720. The 100 sebenarnya. The 100. 100. Dia terkenal 900. 900. Buset. 900. Dan ada dia jadi di sekaliin lagi tuh. Gokil. Jadi di atas. Berhenti dulu. Tadi betul-betul di atas dulu. Balik-balik bambu. Raja Wali Kondor anjing. Mungkin lu tetep di atas gitu. Ya tapi tergantung karakter ya. Kalau gue sih lebih ke Casper Slide. Roti bulat ya. Roti bulat. Roti bulat. Bulat. Posisi Casper Slide gimana sih? Di balik skate. Iya. Jujur. Dia doang tuh awal, bener gak? Yang aneh-aneh. Jujur. Tapi aslinya bisa nggak sih? Kan itu kan amplas ya. Kasar ya? Ini bisa jadi. Bisa kan di ini dulu dililin dulu. Oh, di wax. Iya, kalau zaman dulu kan lilin makanya. Itu hampir sama kayak orang bilang kan, kok Papan bisa ngeflip. Dan Roti Mulan yang pertama emang nyiptain kickflip. Kickflip dia tuh? Kickflip. Oh, Roti Mulan. Soalnya dia dulu kalau nggak salah tuh ahli fisika apa-apa gitu. Roti Jadi dia Mulan gravitasi awalnya. gitu. Nah dia yang nemuin, Papan kan dulu lurus kan. Iya, Nggak iya. bisa ngeflip. Dia tuh yang nemuin Papan begini bisa ngeflip. Makanya banyak flip trick itu dia yang nyiptain di awal. Oh berarti dia sejarah juga di skate ya? Roti Legend Mulan dia. ya?
Kan ada 3 skater yang nggak boleh ikut lomba. Salah satunya Rodney Mullen. Emang iya? Gue lagi ditanya Iya sejarah. bener Ji. Tak dulu gue tanya dia dulu jurinya bener apa Ji? Emang iya? Kalau nggak salah dia nggak boleh ikut deh. Kalau nggak salah dia nggak boleh ikut lomba. Setahu Karena- gue, bukan dia nggak mau ikut juga ya, emang dia nyiptain trik kok. Iya, lu udah nyiptain trik, nyiptain terus lu mau gimana sih? lomba sama gue ya kan? Kacau juga tuh dia. Gengsi lah. Mullen, Tony Hawk udah nggak boleh kalau nggak salah. Di era 90-an terakhir. Masa gitu? Beneran. Rodney Mullen, Rodney Mullen. terus Tony Hawk, atau lagi? Tony Hawk. Siapa gitu satu lagi lupa gue ada. Hendra. Sidik, Sidik. Juna. Kok jadi sama Indonesia sih? Tapi seru sih nih ya cerita skate Indonesia ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut gue si VJ nilai plusnya jadi gini nih. Dia berhasil bikin personal branding, bisa cari rezeki dari situ nih, Pai. Oh. Tapi Bisa- banyak yang ini, banyak yang pasti ada yang stigma-stigma yang Pro kontra. terkesan lu mengkomersialkan sebuah culture gitu. Meskipun kalau kita Nah, gue lihat bisa jawab. nggak salah juga. Nah, ini menarik. Nanti lo jawab, gue juga jawab. Iya. Nggak salah juga. Gue bisa bela dia sih, tapi. Iya. Coba Viji. Nah, dulu Coba, Ji. gimana, Ji? Kalau Ah, lu menurut gue sih, keren skater terlalu komersil. Jawaban Iya. lo. Lu sell out lu. Paling udah bilang gitu kan. hampir sama kayak Tony Hawk lah. Tony Hawk zaman dulu main games tuh dimusuhin tuh. Iya. Kayak lu ngapain sih bikin games lu? Buat apa lu bikin games? Kita mah skate doang gitu kan. Iya. Nah cuman salah satu yang dipilih Tony Hawk waktu itu bikin games adalah memasifkan skateboard kan. Karena games itu orang semua jadi main skate. gitu Asli. kan. Dan apakah dia nggak bisa main skate? Dia bisa main skate loh. Dia bawa lagi karakter teman-temannya di situ dengan yang beda-beda. Ada Chet Maska tau gak lo? Iya, iya. Nah, Pakai bawa radio. Iya, Bawa maksud gua radio. kan itu kan ini hip hop banget. Yang ini punk banget ada di situ dimasukin semua. Nah, itu yang maksud gua pinternya Tony Hawk menurut gua, dia masukin culture skate-nya yang street banget. Even kalau orang bilang ya sell out juga sih. Karena kan namanya Tony Hawk. Iya. Tony Hawk pro skater kalau ibaratnya kita sama-sama pro nih. Anjingnya Tony Hawk nih ngaku-ngaku pro nih. Kita juga pro loh. Iya. Tapi kan gue lihat keberhasilan dia sekarang jadi ikonik dunia. Ya kalau dibilang mirip Michael Jordan 11-12 lah. Bisa jadi. Tony Hawk itu sampai titik waktu itu beritanya dia disponsorin sampai dia beli saham sponsornya. Anjing. Mirip kan sama Michael Jordan juga gitu ya? Dia Jordan iya. Oh ya? Ya kan Nike Air Jordan tadinya Nike Air Oh Jordan. Nike. Sekarang Air Jordan sendiri. Semenjak tahun keempat kelima apa udah mau dia nggak mau kalau mau Nike-nya kerjasama sama gue. Grrr. Oh iya? Iya. Makanya di Air Jordan baru nggak ada nama Nike, tapi tetap titip jual di Nike. Oh. Sama. Kalau gue lihat sih sebenarnya nggak salah juga ya, maksudnya kayak siapa sih orang yang nggak mau hidup di passionnya? Setuju. Orang kan sekarang yang paling enak emang hobi yang dibayar. Menurut gue kerjaan paling enak hobi Iya, yang iya, dibayar. iya. Iya, bener. Lu masih di passion lu nggak ngerasa capek, dapat duit gitu. Tapi kebanyakan yang gue lihat di Indonesia terutama ya, idealisnya terlalu tinggi gitu. Ah lu ngapain lu kayak gitu, lu narsis lu komersilin hobi lu. Tapi at the end dia juga nggak hidup gitu menurut gue. Itu maksud gue. Ya. Setuju. Ini berlaku di band juga sih. Pas gue di luaran pun ketika gig kecil, mereka dibayar dengan proper gitu kan. Si band-band ini gitu kan. Akhirnya mereka dari manggung pun ya masih bisa lah hidup meskipun memang dibilang cukup, gue nggak tahu ya. Itu kan relatif ya. Tapi setidaknya ada apresiasi di situ gitu. Itu yang pengen gue tekanin sih, ada apresiasi gitu kan. Jadi di sini tuh seakan-akan kalau yang menghasilkan uang Iya. itu udah haram gitu. Iya. Kesannya. Kebanyakan gini omongan. Kan lo bisa nyari duit dari tempat lain, nggak harus dari hobi lo gitu. Iya, lu Gitu. kerja aja kantoran Iya. biasa, nggak usah skate buat true-nya gitu. Iya, bener-bener. Gimana kalau dibilang gitu, Ji? Gue ada sih, jadi 10 tahun yang lalu 2010 lah, tepatnya 2010 tuh gue ketemu temen gue, udah kerja dia di bank, terus udah jadi manajer, terus dia bilang kan, lu masih main skate Ji? Masih, gue kayaknya tersindir gitu, Gini-gini main aja lo skate gitu ya. kan. Terus gue bilang sama dia, lu gimana sekarang? Ya gue kerja, lu lihat nih gue sekarang udah ngeredit rumah, ngeredit mobil. Terus gue masih nyari pembenaran kayak Di "Tapi zaman lu- itu ya?" Di zaman itu, tapi lu kan nggak keliling Indonesia, gue bilang kan. Lu nggak pernah keluar negeri. Enggak sih, tapi gue duit ada. Terus dari situ gue jadi kayak terpacunya gini,
next nih, gue harus lebih tinggi dari lu nih. 5 tahun gue ketemu dia lagi, gue kayak, gaji lu berapa sekarang gue? Karena maksud gue, lu dari jam 7 pagi, jam 5 baru pulang, macet-macetan, segala macem, dapat duit segitu gitu. Gue yang ibaratnya bangun siang, ngerokok, nyantai, tapi lebih gede dari dia. Nah itu yang akhirnya gue petik kayak, sebenarnya kalau lu percaya sama passion lu yakin sama yang lu jalanin, lu kreatif, gue rasa mah lebih tinggi daripada lu kerja di tempat orang menurut gue. Yang gue tangkap sih lebih ke ini ya, kayak ketika emang lu suka sesuatu, ya lu pol-polan aja gitu kan. Dan yang lu lihat kan tadi kan dia bisa ngeliat rumah, ngeliat mobil gitu kan, itu kerja dia di tempat lain. Tapi ketika lu bisa beli sesuatu dari apa yang lu suka banget, itu kan jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Mungkin itu yang gue dapet ya. Setuju tuh gue. Ya sebenarnya kan kalau gue lihat gini ya, gue nggak tahu sih dunia musik gimana ya. Dulu kan kalau zaman gue ngeliat musik, indie banget nih, anak indie nih, ini anak major label gitu ya. Nggak salah sih menurut gue, tapi kadang-kadang keras banget nih yang indie sama ininya gitu kan. Yang dimana major label nih duitnya banyak gitu kan. Itu yang dialami sama Tip X kan. Oke gitu ya? Iya, dia dibenci gara-gara menjadikan ska sebuah musik yang dikomersialkan gitu kan. Tapi lu lihat sampai sekarang Trisno masih ska men. Iya. Jadwal manggungnya Tip X masih banyak. Konsisten, gua akui. Gue mikirnya waktu itu gini sih, nggak salah sih lu indie. Tapi maksud gue kalau emang lu mau idealis, idealisnya gitu. Sampai yang lain ngemis gitu, lu manggung dong gitu loh kayak. Gue mau manggung tapi gue dibayar segini gitu loh, sekalian gitu. Kalau ini kan kadang-kadang gue ngeliat kayak, anjing kesian juga ya orang-orang idealis nih. Tapi terlalu banyak aturan sih, maksud gue. Ya, gue nggak tahu sih ya. Terlalu banyak aturan yang pada akhirnya lu mengkungkung kreativitas lu sendiri sih dari aturan yang lu buat sendiri gitu. Kata lu punya jawaban tadi kok. Iya, tapi di basket culture seperti Fiji nggak terjadi sih. Kalau di basket cari uang itu sah-sah aja, sah-sah aja. Tapi kalau misalnya gue ngejawab Fiji, sebenarnya gini, tolak ukurnya kalau ada haters yang bilang Fiji terlalu sell out, mengurangi kadar skate kurang keren atau street gitu. Kalau gue simple, kalau ada haters garis keras misalnya, sekarang diukur aja nih, maaf. Skater mana yang sudah berumur jauh masih hidup dari skate di Indonesia? Iya. Kan kalau memang skate itu hati lu mau dong sampai umur 70 itu gue skate lo. Entah dari skatepark, entah sebagai atletnya dan lain-lain. Nah menurut gue sih sekarang yang masih berumur panjang Fiji. Karena kenapa? Fiji kan udah tidak terlalu kompetitif, bener gak? Iya. Dia Udah sebagai atlet, konten. Iya. So far menurut gue nggak ada pesaing, ada teman-teman dari Bali siapa tuh yang masih kecil, Sanggu. Itu kan kompetisi, Pak. Iya. Tapi kalau Sanggu di umur 40 seperti umur Fiji sekarang, apakah belum ya? 42. Iya kan, maksud gua ada titik di mana mungkin lo udah memikirkan pensiun. Justru menurut gua Fiji adalah contoh. Oh ada cara lain loh cari uang di skate menurut gua. Iya. Menurut gua sih, itu sih. Jadi gue dukung karena kurang lebih gue melakukan hal yang sama dia di basket sih. Ada cara lain dan intinya sama. Kita mempromosikan skate, bener gak? Gue mempromosikan basket dengan cara kita gitu. Sebenarnya gue kayak terutama di skena skate lah. Jadi awal karir di skateboard sampai 10 tahun gue di skate, gue ngeliat tuh kayak gue pengen jadi apa nih nantinya gitu kan. Karena kalau kita ngomongin yang di luar negeri terlalu jauh lah. Mereka udah pinter nge-branding diri, duitnya ada gitu ya. Terus di Indo tuh gue ngerasa kayak gue harus siapa nih sosoknya. Misalkan gue ngeliat gue kayak Gofar nih. Nggak juga gitu, karena Gofarnya nggak jadi sosok panutan gue yang berhasil gitu kan. Yang di skate gitu. Di skate. Oke lu menang kompetisi dengan banyak prestasi lu gitu, tapi at the end gue nggak ngeliat kayak lu kayak gue dong gini, gue dengan prestasi gue bisa hidup nih. Iya, tapi menurut gue balik lagi ya, skater dengan karakter Fiji yang secara konsisten punya konten dan juga punya cara cari uang tapi di luar kompetisi. Menurut gue hanya dia, menurut gue dari orang awam nih. Ada lagi nggak Ji? Kira-kira atau pandangan gue salah nih? Sebenarnya ada juga ya, tapi gue ngeliatnya nggak sampai kayak sekarang lah, nggak sampai menggantungkan hidup lu di situ gitu. Ya mungkin kayak ujung-ujungnya kalau gue kebanyakan ngeliat kayak orang-orang jadi ngaku legend gitu loh. Jadi lu ngomong ntar ke junior lu, iya dulu gue jago, dulu gue gini. Sebenarnya kalau menurut gue junior juga bodoh amat sih lu mau dulu jago, kan kita pengennya main bareng. Iya. Ibarat lu bisa main musik.
gue ngeliat lu main musik, gue pengen lah, wis Gofar Nge-jam ternyata- bareng gitu iya, ya. udah tua, misalnya udah tua nih, 80 tahun, tapi masih jago gitu. Melodinya bagus gitu kan, jadi kan kita, wis gila nih senior nih. Kalau ini kan kebanyakan jadi jual kisah gitu loh. Iya. Dulu gue jago nih, prestasi gue oke, kita ikutin ya kan, tiba-tiba. Terus lu sekarang susah nih gue, misalkan kan sedih gitu loh maksud gue. Iya. Itu terjadi tuh. Banyak sih yang gue lihat, ya mungkin gak cuma di Indo ya, tapi kebanyakan yang menggantungkan hidup di situ gitu larinya. Nah kadang-kadang kan jadi satu yang beda, itu kan pasti diserang dulu tuh. Di saat lu semua skateboard tuh street banget, skateboard tuh kompetisi. Kalau lu tiba-tiba lu komersil lu ke iklan-iklan lu masuk TV lu gitu-gitu kan. Lu nggak skate banget. Gue pernah kepikir sampai kayak gini, kalau emang gue nggak skate banget, emang lu se-skate apa sih gitu kan. Kayak gue pengen tahu gitu lu sejago apa sih ngomongin skateboard gitu lu. Karena at the end yang gue lihat juga kayak ya lu juga main gitu-gitu doang sih. Lu nggak ngerasain apa yang orang-orang lain alamin gitu. Dulu gue pernah di titik pengen pertandingan ke Bandung, gue cuman punya duit hampir 100.000, gue naik bus, gue tidur di musola untuk ikutan kompetisi. Dan di saat gue tidur di musola nih bayangan gue cuman gini, enak banget ya yang disponsorin. Keluar dari hotel ngerokok ya kan, karena dikasih hotel gitu kan, pulang juga naik bus. Dan gue mikir kayak, gue kayak kapan kayak gitu pada saat itu. Nah akhirnya gue coba untuk, gue pengen kayak dia gimana caranya, gue ikutin jalannya. Sampai titik gue dapet sponsor pertama kali lah, ngerasain dapet hotel, ngerasain hidup dari sponsor. Nah hal itu yang kebanyakan orang-orang tuh nggak ngalamin gitu loh. Akhirnya dia ngerasa idealis dia yang dimainin. Itu mah lu komersil, lu ngapain disponsorin? Udah main-main aja, jago nanti sponsor datang. Sekarang logika aja, lu jago main basket. Terus lu bilang nih, nanti juga datang Far, sponsor. Siapa yang mau datang ke lapangan basket? Logika aja ya kan. Sponsor lu ke skatepark nih ngeliat si VJ jago, susah. Si mau lu. Iya. Iya kan sekelas lu Urban. Katanya si VJ jago nih, ayo ke skatepark. Males kan pasti lu. Kalau nggak gue yang datang nih. Iya. Di Senayan gue main skate, ada lu ngeliat. Zaman dulu tuh masih skateboard nyari sponsor tuh masih kayak gitu. Masih yang sell out, oh nih ada sponsor pada ngumpul nih. Oh gue tampil nih, atau acara skateboard apa, oh ada bos-bosan nih, gue tampil nih. Beda banget sama zaman sekarang. Kalau sekarang kita jemput bola tuh ya. Dulu masih jemput bola, kalau sekarang gue ngeliatnya lebih idealis banget. Jadi bisa yang nyerang kayak, Gofar nggak jago tapi disponsorin. Harusnya gue tuh bisa yang kayak gitu tuh. Cuma emang kita nggak bisa ngontrol siapa yang nggak suka sama kita sih. Betul. Tapi setidaknya ya, pastilah ada part beberapa detik dalam hidup lu tuh yang mikirin, ya ilah, nih serangan dia nggak valid nih. Gitu. Iya. Gitu, kadang-kadang gitu ya, meskipun kadang-kadang kayak ya udah ngapain gue iniin gitu kan. Ngapain ladenin ya? Iya, cuma kadang-kadang kan kayak mikir, kalau lagi lapar, biasanya gue balas-balesin tuh komen dulu ya. Sekarang mah udah males deh. Tapi jadi pelajaran sih sebenarnya kayak gitu-gitu tuh. Kita balik lagi, kita nggak bisa ngontrol sama. Gue sih pernah tuh kejadian kayak gitu. Ada beberapa senior, ada senior skate juga, ada juga yang emang dia dulu main skate nih kayak gini-gini nih, kayak si Wanda ya kan. Gue main 98 gitu kan. Sebenarnya kalau dia masih main kan senior nih. Tapi jago. Jadi legend dia nih kan. Iya. Nah, terus dia ngomong kayak waktu itu era transisi dari Facebook berubah tuh ke Instagram. Ada pet waktu itu kan, Twitter lagi rame. Gue nyebur tuh ke situ, terus kayak, lu ngapain sih bikin-bikin kayak gitu? Udah skate-skate aja, main yang bener, ikut kompetisi kayak gitu kan. Terus waktu itu gue bilang, masalahnya gue nggak punya duit, gue bilang, gue bukan anak orang kaya. Terus kayak, ya udah nanti sponsor bakal dateng katanya kan. Terus dia ngocehin, nanti lu bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Dia cerita lah, harusnya skateboarder tuh nanti lo jadi pro, bisa hidup dari situ. Oke, terus gue ngeliatin, terus lu sekarang ngapain? Kerja gue. Maksud gue kayak, salah dong lu, ya kan? Lu senior gue. Jadi lu main ice skate, udah lu nggak usah bikin konten. Kecuali dia sukses ya. Kecuali lu sukses, Dari Bar. skate. Gue juga Kita akan sukses ngerasa, dari skate. iya Iya. Pai, iya gue ngeliat lu bener nih dari skate nih jadi pro gitu. Ini kan enggak. Akhirnya gue mikirin kayak, kerja ya. Cuman gue kan nggak berani nyerang dong. Gue mikirin, lu aja kerja, gue bilang. Lu nyuruh gue main skate. Mendingan lu bilang, udah Ji lu berhenti aja. Skate nggak bener nih. Hobi aja deh Hobi skate. aja. Iya. Lu kerja, jadi hidup lu lebih baik gitu. 20 tahun tuh bukan waktu yang sebentar buat gue habisin. Iya. Dengan cuman main skate gitu kan. Dan ada beberapa yang kayak
lu kenapa nyari duitnya di skate sih? Kenapa lu nggak kerja aja? Ya nyari duit, jadi skateboard nih hobi prestasi gitu kan. Masalahnya gue di titik itu, gue bilang sama dia, gue nggak tahu harus kerja apa. Temen gue jago main musik, temen gue bisa ngegambar, temen gue ada yang bisnis gitu kan. Gue di saat itu karena gue masa muda gue abis di skate, gue nggak punya skill yang lain. Akhirnya gue bilang harapan gue cuma si skateboard. Gimana caranya skateboard nih jadi duit buat gue gitu kan. Akhirnya dia ngerti itu kayak, oh iya juga sih. Ya berarti lo harus serius di skate. Gue bilang gue kurang serius apa? 3 kali gue pengen gantung sepatu lah, gantung papan lah. Yang pertama kali gue butuh duit, akhirnya gue nge-apply kerja karena gue S1 ekonomi. 7 tahun gue kuliah gitu kan, lama banget. Nah akhirnya gue kayak, udah deh gue berhenti skateboard, gue kerja kayak temen-temen. Nge-apply di perbankan. Tiba-tiba baru pengen masuk, gue dapet iklan TV. Iklan TV dapat duit sekitar 20-25 juta gitu, 2012-2011an lah. 2011, dapat duit. Ngapain gue kerja gitu, duitnya lumayan gitu kan. Gue bisa bertahan 3 bulan, 4 bulan gitu di hitungan gue. Terus kejadian lagi nih, terpuruk lagi. Tiba-tiba 2012 gue dapet sponsor, Converse. Converse, nggak jadi kerja lagi. Sampai terakhir pas kejadian gue merit pengen punya anak. Gue bilang udah nih kayaknya nggak bisa nih, keluarga ya kan urusannya. Gue berhenti aja nih dari skate. Datanglah Project yang bikin tour 3 tahun. Lu hampir berhenti tuh, Ji. Hampir berhenti gue. Pas punya anak itu. Gue se-hopeless itu gitu, karena di Baru titik tahu nih gua. yang gue datang nih ke lu nih, lu senior skate, gue kayak, gue harus gimana ya bang? Ya lu nanya gue skate, gue aja kerja udah yang gitu tuh gak lu? Gue juga jadi kayak, terus gimana nih? Gue harus kerja apa ya gue bilang? Jaga skate shop gue ya kan, maksudnya gue kayak, bukannya jelek ya jaga skate shop, tapi kayak sayang banget gitu loh gue. Udahlah, akhirnya gue mikir sendiri, sampai gue mikir gini, 3 kali itu yang gue jatuh, pas gue pengen pertandingan ke Cina itu. Jadi di perjalanan tuh di pesawat gue bilang kan, ini pertandingan terakhir gue deh. Gue berhenti deh dari skate. Tujuan gue udah valid deh, udah 100% nih tadi. Lu mau fokus kerja. Mau fokus kerja buat keluarga lah gitu. Tiba-tiba pas di sana menang kan. Kan kurang ajar ya. Selama ini gue pertandingan di luar gitu, nggak menang-menang gitu. Giliran gue pengen berhenti menang kan. Akhirnya pilihan gue 2, mau jadi atlet, apa lanjutin entertain nih. Terus gue mikir, kalau jadi atlet, gue tanya-tanya kan, ya lu berarti latihan terus lu, Ji. Lu pelatnas segala macem lah. Tapi lu kalau entertain kan udah kebentuk nih. Ada show, ya kan, ada coaching klinik, lu bisa bikin program. Jadi gue kesini aja yang lebih aman tau, gue nggak kompetitif gitu. Kalau gue lihat sih, sorry gue potong, kalau gue lihat nih, ketika lu pengen sesuatu, udah hopeless, tahu-tahu dapet sesuatu, itu mungkin lu ngelakuin effortless, Ji. Iya. Jadi nggak mikirin menang kalah. Nothing tulus. Nothing tulus aja udah. Anjing. Kayak tanding nih, ya gue main aja udah lah. Iya, bener. Iya. Nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Kalau Anda kan sering, dia suka dengan tekanan ya. Iya. Wanda suka tekanan ya, misalnya Neken mau digerebek. Dulu adrenalin lu naik tuh. dia suka neken dia, bukan tekanan, suka neken. Pressure. Biar lebih enak ya. Tapi yang gue suka juga dari mental Vijay sih tadi tuh, dia lihat temennya dia punya cari duit dari kerjaan, malah bukannya minder, malah gue harus bisa lebih dari dia. Gue suka mental itu. Iya bener, kalau maksudnya kalau di dunia skateboard sih gue emang kurang tahu banget ya maksudnya. Di culture skateboardnya culture anjing. Burung. Gak ada yang perlu dianjing. Burung culture anjing. Apaan? Burung culture ada. Ada ya, oke. Terus. Ya gue nggak tahu maksudnya sampai segimananya. Tapi kalau misalkan di kultur gue sama Gofar itu telek. Nggak boleh. Bukan nggak boleh juga sih sebenarnya. Banyak banget. Pang nih berarti. Iya. Banyak banget. Misalnya ya adalah tiba-tiba ya meskipun nggak apa-apa, ada temen gue dulu kayak kerja di bank, kapitalis, kayak gitu-gitu. Itu kan kalau di dunia skateboard nggak ada ngomongin begituan. Ya sekarang aja gue pakai kaos band yang gue suka gitu kan. Musiknya sekarang masih gue dengerin. Emang kalau ke gigi gue nggak dateng ya. Dicela tuh, lu udah nggak sama sama yang dulu, udahlah lu palsu nih gitu kan. Pang palsu gitu. Iya. Pas begitu maksudnya. Ini musik yang gue dengerin yang 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama nih gue dengerin nih, karena gue suka gitu kan. Jadi secara gampangnya gini dulu maksudnya. Jadi kita diajarin sama senior-senior kita dari awal, ya lu nggak bakal bisa kaya dari passion lo.
Istilahnya gitu. Untuk Nggak- beberapa bener nggak? hal, untuk beberapa hal. Untuk Nggak di bisa dunia kaya- itu. Iya, nggak bisa kaya atau jangan berharap. Jangan berharap Iya, kaya jangan di dari dunia situ. itu. Karena gitu. belum ada contoh konkret. Nggak akan bisa. Sebenarnya kalau Gila. contoh konkret mah bisa, cuy. Siapa? Kita di luar, luar Ya, negeri. kalau beda. Di sini. Di sini dong. Iya. Nggak bisa. Kalau Nggak ada, misalkan nggak kita ada contoh konkret. Kalau misalkan kita bandingin sama luar negeri kayak Fat Mike yang sekarang punya tempat buat acara apa segala macem, ya kita nggak bisa ngomong ke situ, beda cerita. Itu aja gue masuk ke skena skateboard di era band aja masih kurang tuh. Buat orang tua zaman dulu kayak ngapain lu main band ya? Anak SMP zaman dulu kan gila lu band banget ya kan. Manggung banyak cewek-cewek Iya, gitu kan. iya. Walaupun dulu kita bikin band apa nih? Hardcore. Iya, Nyanyinya coklat anjing. Nyanyi coklat. Pas di studio, nyanyi apa aja. Terus dari sekolahan kan band kamu apa? Hardcore ya kan. Ke Sevel bawa Tetap. stick drum, Suara padahal gitaris. tetap begitu ya kan. Wah, ya kan. Tiba-tiba di situ ampar-ampar pisang anjing ya kan. Cuman maksud gue ngalamin di era kayak seru juga ya jadi anak band gitu ya kan. Punya fans gitu rame. Lagi mencari jati diri. Iya, Oh iya, tapi benar-benar. orang tua zaman dulu kayak ngapain lu jadi anak band? Siapa anak band yang sukses? Pada waktu itu tuh sulit tuh. Yang bener-bener kelihatan kayak sekarang gitu loh maksud gue. Nih si A nih dari band tajir nih gitu loh, hidup dari band. Atau kalau lu lihat game sekarang kan orang main games kaya gitu. Zaman dulu mana ada gitu Nggak kan. ada. Sampai titik gue main skate, papan gue dibakar tuh Sama orang tua lu? sama orang tua gue. Karena gue lebih kayak pulang sekolah main skate. Wah celana robek, terus sepatu kan. Sepatu sekolah kan juga duit juga tuh. Mungkin orang tua gue mikir, Sobek-sobek beli mulu sepatu sobek gitu. Sampai titik dia kayak, udah lu berhenti main skate lu, nggak bener lu di skateboard. Terus gue nyariin papan gue, karena gue anak-anak jati diri kan, cabut dari rumah sih kan. Gue bilang, Pak papan gue nggak ada nih, gue pengen cabut nih. Dibakar papan gue kan. Terus gue mikirin ya, akhirnya gue di situ kayak, nanti gue bakal buktiin nih, gue bilang, kalau ini yang gue jalanin Bisa ngasilin duit. bisa ngasilin duit. Bokap gue, pokoknya keluarga gue tuh sempet ngejauhin sekitar 3-4 tahun lah. Jadi kayak cuman mantau dari jauh gitu. Karena bokap ngomong, lu gue lepasin nih sama tikus. Gue yakin tikus bisa hidup lu nggak, kata dia. Oh gitu ya? Oh, sempat ada omongan gitu. Iya, akhirnya waktu itu gue sempet kayak ngontrak lah. Ngekos lah, waktu itu masih ngekos. Jadi bokap cuman mantau-mantau, tiba-tiba datang kayak, kosan lu bagus deh pakai AC anjing. Zaman itu tuh kayaknya AC tuh masih yang mahal Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Ini Mewah, orang mewah. Mewah gitu. Mewah. Lu pakai AC. Terus lu punya TV ya. Lu punya PS, gue punya PS gitu lama bangun dari situ sampai gue ngontrak rumah. Itu umur berapa tuh, Ji? Yang lu ngekos itu? Itu 2000. Ngekos yang lu banyak ceweknya itu kan? Oh, yang bebas banget itu. Iya, bebas banget. Yang sering party. Iya, terus. Iya, 2012, pokoknya 2013, 2014 lah. Gue ngontrak rumah. Dengan gaya yang gue Di mikir Bekasi? kayak, enggak, belum. Gue di Jakarta Barat, di Cengkareng. Gue ngontrak rumah, gue ngerasa kayak ribet nih di rumah, banyak aturan ya kan. Kayak gue pulang malam ribet gitu kan. Udah ngontrak rumah sendiri. Di awal gue seneng gitu, teman-teman gue ya zaman itu kan narkoboy lah ya. Mabok, apa segala macem di situ. Nggak enak kan? Apalagi gue Jakarta Barat deket nih, Kampung Ambon. Dalam hati dia, kok gue gak kenal dulu. Sayang ya. Kok gak pernah ketemu Kok ya? sayangnya gue gak kenal dia dulu. Iya, gitu. gitu dia. Itu dunia aku loh. Gue ngontrak rumah, isinya nggak ada apa-apa tuh. Karena gue cuma mikir kayak yang penting gue nggak diribetin lah ya. Iya. Sampai titik gue ngeliatin kayaknya harus punya deh. Akhirnya gue beli AC, yang beli perlengkapan rumah lah. Bokap gue datang tuh cuman yang masih ngenyek, tau gak lu? Ya elah segini doang, masih yang kayak gitu-gitu. Naik lagi pas gue mulai ngeredit ngambil motor. Jadi gue ngambil motor Vespa 2012 itu baru keluar. Sprint, iti. LX. Baru keluar banget kan tuh. Terus gue ngambil itu, terus bokap kayak, wah ini kayaknya gue udah mulai ngelawan nih ya kan hidup gue. Sampai gue bilang, Pak, ada lomba nih di luar negeri. Oh ya udah lu berangkat aja. Segitunya dia tuh sama gue, segitu kayak ngerasa gue tuh pengen bersaing dengan dia gitu kan. Sampai titik gue pertandingan ke Cina dia nangis tuh. Jadi awalnya, oh enggak, pertandingan Indo, gue masih Indo, pas gue keluar negeri dia nangis. Pah, mau pertandingan nih di luar negeri. Terus dia kayak, ngapain lu? Mahal tuh, belum lu paspor segala macem. Karena porsinya yang kita nggak banyak duit gitu kan. Terus gue bilang, semuanya dibayarin, Pak. Ini udah tinggal berangkat nih, Fiji. Terus Di Projem nih? Belum ada Projem gue. Gue 2012 udah ke Cina, ke Shanghai. Oke. Terus bokap kayak masih yang dengan nggak mau nemenin gue awalnya, tiba-tiba gue ke bandara, dia dateng.
sama nyokap gue dateng. Fiji gitu. Terus itu Drama cinta. awkward juga gitu. Tiba-tiba dia datang meluk gue nih, Far. Meluk, dia kayak, gue bangga sama lu, kata dia. Itu berarti membuktikan love language dia seperti itu. Karena Bisa. banyak orang tuh yang nggak bisa apa ya menyalurkan cinta itu kayak yang ya nah kamu harus ini enggak. Ada yang kayak jahat, bukan terkesan jahat gitu kan. Terus kayak ngenyek apa segala macam. Mungkin love language-nya kayak gitu kali. Dan gue di titik, akhirnya gue sadar saat itu kayak, pantesan lu jahat gitu. Waktu itu gue ngerasa gitu loh. Kayak gue pengen dong, anak kuliah pengen punya laptop kan, siapa sih ya kan? Kayak kuliah punya laptop keren gitu kan. Kayak, pengen laptop dong. Bokap gue beli buat nyokap gue. Gue kayak anjing ngapain ya kan, gue yang kuliah ya kan. Terus ganti handphone, gue ngeliatin gitu kayak, anjing. Akhirnya gue, cara bokap gue ngajarin gue seperti itu ternyata. Sampai titik gue di bandara dia meluk gue bangga sama lu, kata dia. Gue bangga, lu udah bisa buktiin ke gue, udah nggak ada lagi yang harus lu buktiin, lu jalanin apa yang perlu jalanin. Dari situ gue lomba, dari situ karir gue mulai naik tuh. Mulai bokap gue kayak, gue bisa ngeredit mobil, mobil-mobil Avanza lah dulu gitu. Kayak bokap mulai bangga kayak, oh lu bisa hidup ya. Walaupun di titik gue kayak, anjing ngeredit bayar gimana ya kan. Tapi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, karena gue serabutan. Gue kan nggak ada yang gaji bulanan jelas gitu, itu serabutan. Itu pun gue gara-gara ketemu sama senior bukan senior lah, orang tua di Bali. Dia ngomong sama gue gini, kamu masih muda, atlet skate, kamu udah punya apa? Gak punya motor doang. Terus dia bilang, kalau saya masih muda kayak kamu beli mobil sport. Kata dia gitu kok. Emang kenapa? Ya masih muda, waktunya masih panjang gitu buat nyari, kata dia. Ngeredit kayak apa kayak, kata dia. Terus gue dari situ mikirin, berarti harus berani om. Ih, balik gue ngeredit mobil tuh. Dan segoblok itu gue. Gue datang ke Mangga 2, gue nyari mobil kayak, nih Avanza nih, sporty ya kan. Harganya masuk gitu kan. Ini aja nih. So tau banget gue, pas balik tuh mobil bobrok gitu kan. Bobrok mobil, jadi bentuknya bagus nih. Bawahnya bekas kena banjir. Oh, karatan. Hancur. Oh, lu nggak cek ya? Gak ngerti kok. Iya. Di zaman itu, maksudnya orang beli mobil tuh kan nggak yang gue kayak, gue pengen beli mobil nih ke teman-teman gue, karena lingkungan gue belum yang di titik itu. Mungkin kalau kayak sekarang kan gue bisa nanya, Far, gue pengen beli mobil yang bagus yang mana gitu. Kalau dulu gue kayak, Gofar mau gue tanya, dia aja nggak punya motor gitu. Gue gimana mau nanya? Dan itu gue 1 tahun gue pakai mobil itu tuh. Jalan udah kayak gerobak, jadi kalau dipajang cakep lah. Kalau di jalan gergek. Akhirnya gue belajar gitu kayak, wah berarti gue harusnya bener-bener ngulik lagi. Bener-bener gue ngulik kehidupan gitu loh. Yang ngerasain titik terendah gue dengan kebebasan yang dikontrakan ya. Apapun bisa gue lakuin di situ. Kasarnya gue kalau pengen di titik paling rendah gue mau narkoba parah, mau jadi BD mungkin di situ bisa. Nggak ada yang tahu. Tinggal gue ngontrak di klaster. Orang tuh tetangga juga nggak kayak bodo amat sama gue gitu. Jadi gue kadang pulang mabok, telanjang di rumah ya kan. Terus bakar, udah segitunya gue. 3 bulan gue ngejalan hidup kayak gitu tuh. Ya lama-lama gue mikir kayak anjing. Hidup gue gini-gini doang nih, gue bilang rock and roll banget nih. Single ya kan, lu bayangin tuh. Cewek datang mulu. Deket sama bandara ya kan, pramugari ke situ. Iya. Pramugara. Pramuka. Sampai titik gue mikirin kayak, masa hidup gue gini-gini mulu nih, nggak bisa nih. Akhirnya mulai belajar itu di situ. Nah itu yang kadang kalau gue lihat ya, orang-orang ini nggak mau jalanin prosesnya untuk sampai kayak gue. Jadi mereka cuma ngejudge idealis kayak, lu pasti lu anak orang kaya lu dulunya, atau lu karena dari konten lu jadi bisa kayak sekarang. Sebenarnya enggak, banyak proses yang dijalanin gitu loh. Iya. Dan lu mengupgrade skill lu sendiri tuh. Iya. Gitu, benar. Tapi emang bener sih, kayak dari semua hujatan yang paling bener ya tetap berkarya sih. Dari semua hujatan akan karya kita, yang paling bener tetap berkarya. Jadi ya gitu yang nggak suka sama kita kan balik lagi kita nggak bisa ngontrol aja. Ini capek sih dulu. Dia tetap jadi dia, ya udah. Kalau kita nilai orang yang nggak suka sih sebenarnya capek juga maksudnya. Gue sih seneng zaman senior dulu ya. Maksudnya 2005 gue main ke Senayan gitu ya. 2005, 2007, 2008, tahun-tahun itulah 2000-an. Gue main ke Senayan tuh senior bisa kayak, weh lu ambil rel lu. Weh lu songong lu, gitu loh di depan yang akhirnya gue punya mental gitu. Iya benar. Wah, gue berarti nggak boleh songong nih, gue nggak boleh gini loh. Nah di zaman sekarang nih menurut gue nggak ada nih, nggak ada border lagi.
Jadi orang bisa ngerasa Bebas kayak, aja. misalkan gue junior Gofar nih, terus dia lebih di bawah gue bisa nginjek dia nih. Gofar mah, bisa gitu tuh kali. iya. Karena nggak ada bordernya. Semua ngomongnya di belakang gitu, nggak to the point gitu kan. Iya. Gue rasa kalau di skena masih Kalau kayak sekarang tahun dulu, ngomongnya nggak di belakang, ngomongnya di sosmed. sosmed. Capek ya. Ntar giliran diocein, lu nyindir gue, ya kok lu baper anjing. Iya benar. Nah itu paling sebel tuh kata baper tuh gue paling sebel sih. Karena ketika mereka nyela kita bales entah itu dengan celaan atau dengan apapun itu kita balas dia. Malah kita dibilang baper. Dibilangnya baper lah. Kan gue juga punya hak yang sama kayak lu untuk ngomong. Bener. Jadi kesannya gue nggak boleh ngomong, lu boleh gitu. Tuh gue sebel tuh kata baper sebenarnya sih. Masalahnya terlalu subjektif kalau gue lihat. Misalkan orang gini, gue nggak suka tuh yang pakai baju merah tuh, terus lu baper ya kan? Iya. Lu gua maksudnya, kok lu baper kan? Yang baju merah banyak ya, anjing. Tapi lu udah subjektif banget tuh. Lu nonton di konten ini misalkan dia ngeliat gua nggak suka yang baju merah ya. Lu ngomong di situ, bukan lu bang, kan banyak yang pakai baju merah gitu kan? Kenapa nggak langsung aja gitu to the point? Gua nggak suka tuh si Wanda tuh yang pakai baju merah. Jadi enak kita ngedeliver juga kan? Kenapa nih lu nggak suka? Ini kan enggak. Dia bikin kubu lagi, dia nyerang dari belakang gitu kan. Waduh, iya. Capek ya kalau dunia kayak begitu mah kita kalau ngeladenin orang yang kayak begitu kita sama aja nurunin ini. Kok merem? Udah ngantuk banget. Nurunin ini kita maksudnya. Ini otaknya berusaha mikir nih, apa ya? Biar ada gue kontribusi ngobrol. Apa ya? Menurut gue. dan dia tadi mengulang. Biar gak jemput. Maboknya gila. Kagak gue nggak mabok. Ya minum lagi dong. Ya dong. Baru. Cuma gini. Menurut lo haters gimana coy menghadapi haters? Cara tepat di sosmed ya? Nggak ada pepatah mengatakan begini. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Ya. Udah lu sukses aja. Itu dia udah diem. Ada pepatah mengatakan. Masuk akal. Setuju. Kalau gua ada tuh caranya, ya Mi ya. Cara gua bukan gitu. Gua nggak ngebales dia dengan kesuksesan. Tapi Gua modelnya gini. Suatu saat lu bakal butuh gue. Gua bikin lu jilat ludah lu sendiri. Itu lebih dalam tuh. Iya. Semua haters gua nih, gua tahu nih ya kan, pandemi ya kan susah nih semua. Gua kasih kerjaan ya kan. Si Piji mah baik katanya. Gua bilang, lu makan tuh, gua baik kan. Kemarin lu bilang gua nggak baik. Itu bener sih. Ya gua nggak salah ya kan, gua ngasih kerjaan baik. Maksudnya baik aja. Iya, gua ngasih kerjaan lu. Cuman kan, lu bayangin, kalau gua di titik dia juga, kalau gue sih idealis sih, gue tetap sih. Misalkan gue nggak seneng sama lu nih, lu ngasih gue kerjaan sih, gue idealis sih. Nggak mau lah gue. Gue oper mau ngasih gue kerjaan, anjing orang gue nggak suka. Gue bakal gitu tuh. Cuman kan nggak semua orang bisa begitu. Anjing gue butuh duit, emang gue nggak suka sih. Ya udah deh, Pai, makasih nih, lu baik sama gue. Itu lebih parah sih. itu terjadi tuh. Cuma mengenai karirnya dia tadi, di saat kita lagi time out tuh, ada topik menarik nih dari dia nih, soal grateful itu tuh, Ji. Tadi lu bahas itu tuh, gimana tuh, Ji? Ya, kalau gimana tuh menurut Padahal pendapat? tadi Grateful tuh artinya bersyukur. Tadi tuh pas tadi nanya gitu apaan sih? Pas kamera off. Tahu. Lu jadi apa emang? Coba dari mata lu dulu. Kenapa harus bersyukur, grateful? Kayak pusing banget deh. Enggak, sebenarnya gini, maksudnya intinya Mana duduk di ujung mata. di sini gua kedodoran anjing nggak duduk di situ. Ini di sini, pas tulang. Kalau orang bersyukur, otomatis orang tekun, maksudnya ibarat menjahit gitu ya. Oke. Walaupun dia udah jadi tukang bordir, tapi tetap ngejahit kok, maksudnya begitu. Lu harus fokus, straight to the point gitu. Konsisten loh. gitu ya. Konsisten intinya. Dan dari situ lu akan bersyukur. Step by step yang lu terima, lu akan mensyukurinya. Angka kedepannya lu bisa bikin kemeja gitu ke tukang jahit. Ibaratnya. Oke. Ji, langsung. Nggak masuk. Ya, ego. Ji, gimana Ji? Tadi Ji. Grateful, soal grateful. Coba sama nggak nih? Coba. Ya beda. Coba. Lu tuh tadi diakal-akalin biar ada ngomong mulut aja. Dia ngomong tukang jahit, Iya. dia ngomong tukang jahit, gue jadi inget cerita teman gue nih. Temen gue datang ke permak lepis tuh kan. Terus dia gini, Mas, mau permak lepis nih. Lepis. Levi's. Lepai. Dan salah juga ya kan. Tapi dia mau benerin gitu. Kalau temen gue anjing ya kan. Gue udah datang. Jelas permak lepis ya kan. Mas, permak lepis nih. Lepis.
Lepahes. Belambangan jeans tuh. Tebet. Iya. Aduh. Wanda. Lu naik apaan? Busway. Kok busway bego lu? Busway. Iya. Temen kan temen kita dikit ya. Dia mau bener. Iya. Banyak tuh yang kayak gitu, banyak tuh. Gue liatin. Bersyukur versi lu, kenapa harus membalas orang-orang yang menghina kita dengan Kalau gue beda sih sebenarnya. Kalau gue sih nggak perlu gue balas sih sebenarnya. Orang kayak gitu. Gue peduli setan, gue omongan samping kanan kiri, gue pakai kacamata kuda aja yang bundar, maksudnya. bisa nggak ke depan? Kaca muda tuh. Ini kotak. kacamata, enggak kuda tuh bundar, Kuda, ini bundar kanan emang? kiri. Bikinan mana? Jadi lu kanan kiri nggak usah lu perhatiin apapun omongan yang di kanan kiri. Kalau gue beda-beda orang ya. BH kali Jadi- kalau bundar. Nah, Cuma tuh bundar. Kan omongan suara, berarti kalau kacamata kuda suara dengar tetap. ini kan analogi kok. Enggak. Maksud tuh kan nggak usah lihat kanan kiri. Iya, nggak Kan usah. kacamata gini, kalau lihat kiri. Ayo, masih bisa lihat. Gue disalahin mulu nih. Di sini gue disalahin mulu. Maksud gue gini loh. Analoginya. Gini. Lo omongan lah. Masuk masuk kanan keluar kiri aja omongan model kayak gitu sih. Iya. Lu jalan apa yang sesuai dengan hati lo aja intinya gitu. Dengan begitu apa yang lo hasilin lo akan syukurin itu gitu. Kalau masuk kanan keluar kuping kiri tapi yang itu ditahan. Tuh, lu dicari sih yang Jadi salah gue. tetap ada. Lo Maksud gue Nih masuk kuping kanan keluar kuping kiri tahan nih. nggak usah lo artiin Masih gitu ada. juga. Ya masih di dalam pokoknya. Iya dong, ketahan. Lu tanya Tutup aja, lagi kuping kanan nih masuk. Iya, ke dalam semua dong jadi gendep. Gue bingung juga nih. Kalau dikonfront begini sih bingung gue. Harusnya lo ngerti itulah sebenarnya. Nih gini loh. Gue sebagai pembalap. Enggak, matanya seger coba. Hah? Gitu. Iya. Oh, ini sekarang pembalap nih. Pembalap. Oh, ya, oke. Sen Gelael nih. Iya. Sen Gelael lu. Oke, gue nggak menang Formula E. Tapi ya udah, gue akan bersyukur aja di juara 3 gue. Gue tetap menatap ke Formula 44 fix formula 44 formula 44 fix 44 apaan formula 1 Iya, Formula. Gue harus natap ke jenjang yang lebih tinggi, yang jalan lurusan gue. Bingung gue ngejelasinnya nih sebenarnya. jadi yang misalnya kalah atau apa segala macam ya udah nggak usah Ya udah nyantai syukuri aja. menang syukuri kalah juga syukuri Iya, disyukurin aja. Tapi yang harus kita gali adalah ya kitanya gimana ke depannya gitu loh. Kan antara Formula E, Formula 1 itu kan beda cuma di lintasan. Formula E 2,5 km, kalau Formula 1 5 km. Ilmu lagi dari gue anjing. Bener ilmu lagi. Ya udah kita tunggu aja komen. Gue bener itu udah telek. Udah tunggu komen. Enggak ya? kayak maraton anjing Ya, Apa Ada bedanya? 5K. Apa bedanya? Formula E itu cuma 2,5 km lintasannya. Formula 1 5 km. Ntar tunggu komen nih. Gue bener apa enggak gitu loh. Oh, Viji mau Google sekarang. Silakan. Ini Formula E yang sedang dibangun sekarang ya? Iya, silakan. Emang itu 2,5 kilometer? Iya, enggak 2,5 kilometer. gitu coba Kalau lu strike ya? Oh, strike. Kalau salah di strike coba. Panjang. Kalau lu lintasan. salah lu nggak perlu ngapa-ngapain. Karena saking bener gue. Oh bener. 2,5. Tuh. Tracknya Formula One mungkin 5 km lebih, tapi kalau Formula E 2,5 km. Gawat juga ya. bahagia gitu Intelektual lu tinggi juga ya. Kayak gitu. Itu kalau bisa dapat gitu-gituan tuh dari mana tuh? Kan gue seneng zaman dulu kan seneng main mobil-mobilan dari itu. Dari Jeruk Bali. rodanya harus lanjut Abu rokok ada asbak gila. Iya. roda harus jepit dibuletin Gitulah. Viji belum jawab Iya, grateful kalau dari gue intinya gitu. iya grateful Bersyukur gimana Ya kalau menurut gue sih, kalau gue lihat kebanyakan ya orang-orang hidupnya pengen hidup dari passion lah. Terus lu gagal karena lu nggak pernah grateful gitu sama yang lu jalanin. Karena menurut gue gini, kayak misalkan gue main skate, gue bisa dapetin banyak hal dari skate, entah pertemanan, entah perjalanan, pengalaman-pengalaman yang gue dapet. Itu aja kan
udah lumayan yang nggak gampang gitu kita dapetin. Terus yang gue lihat juga, kebanyakan orang tuh cuman pengen metik tapi nggak mau nanem. Jadi modelnya kayak, gue pengen suksesnya doang nih. Udah itu begitu lu misalkan lu metik nih, wah lu ambil semua, lu dapetin semua. Tapi lu nggak mau coba nanam lagi. Itu yang gue lihat. Sebenarnya kalau misalkan kitanya bersyukur ya, wah gue dapet sekian nih dari komunitas. Gue pengen bikin sesuatu buat komunitas. Akhirnya dia circle jalan terus tuh, hidupnya di situ. Itu sih yang gue lihat. Kebanyakan orang-orang masih yang kayak, ya udah gue manfaatin yang gue jalanin. Misalkan main musik, gue seneng main musik, dapat duit dari musik. Tapi lu nggak bersyukur gitu. Maksud gue kayak, kenapa lu nggak bikin studio musiknya? Buat salah satu mewujudkan syukur lu gitu. Mungkin dengan lu punya studio musik bisa jadi penghasilan atau apa, atau bikin konten tentang musik. Ya. Kalau ini kan semua cuman kacamatanya kacamata kuda kayak yang tadi dibilang kan. Udah deh, gue main skate doang. Begitu gagal, lu kesel nih sama yang sukses. Nah, yang gua pengen tekenin juga ya, jangan sampai lu menghancurkan impian orang lain atas ketidakmampuan lu mencapai impian lu. Nah, Itu yang gue pengen. Bener, itu bener. Kebayang nggak lu? Iya, Kadang-kadang kan iya, kita iya, nih yang iya, nggak iya. nyampe aja gitu. Misalnya kita, Iya. kalau gue di skate sanggup bisa juara Asian Games, nggak nyampe nih gue. Nggak dapat kesempatan untuk menang di situ gitu. Terus kita bilang nih kayak yang junior, udah lalu nggak usah mimpi menang Asian Games. Itu parah sih kalau gitu sih. Itu kan, itu yang gue ngeliat banyak kenapa generasinya rusak gara-gara begitu. Yang nggak nyampe elunya nih tentang impian lu. Lu jangan ngerusak impian dia. Dia Ya. kan lagi mencoba. Itu sih. ini gue bilangin dari dulu nggak pernah ngerti Ji. Kalau dalam bidang pekerjaan yang lo jalani, grateful lo apa? Bidang pekerjaan, itu kan mobil tuh bukan lu tuh. Yang lu sudah lu jalani dalam hidup di umur lu 43 ini, apa yang menjadi pelajaran paling penting yang lu syukuri? Oh, satu. Ini Satu. The first I try. Apa tuh? The second I buy. The third I sell. Iya. Iya, terus? Coba, beli, jual. Apa itu maksudnya? Narkoba. Gue kira filosofi aja. Gue kira filosofi. Gofar beli skateboard minta spion. Mana ada, gue bilang dulu nggak ada dulu. Ini bukan ini.